66 yang masuk. Ini 72 kandidat semua kah? 1, 2, 3, 3. Oke. 4. Berapa? 67. 4 berarti 64, 67. Oke. Ya, kita tutup sekarang. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh kandidat yang telah hadir pada pagi hari ini. Ya, 68 yang masuk ya. Kalau sudah saya tutup ya Google Form-nya. Tutup aja udah. Oke. Boleh kalau dibuka kameranya keberatan nggak 1 menit aja, saya pengen jumpa dengan wajah-wajahnya. Oke. Sehat semua ya? Sehat dokter. Sehat dokter. Alhamdulillah sehat dokter. Sehat dok. Alhamdulillah sehat dokter. Ya, oke. Sekarang kita mulai dengan saya mungkin akan slide share dulu ya. Saya akan ngasih kuliah sebentar aja, kemudian nanti kita bahas soalnya ya. Bukan kuliah sih, cuma ngingetin aja. Sharing mana tadi ya? Kalau saya ujian, terkenal di kandidat itu suka mengeluarkan kasusnya apa? Ada yang tahu belum? Saya paling suka. ILD dok. Nah, jadi saya terkenal adalah wajahnya ILD. Oke. Sebetulnya kenapa saya tertarik dengan ILD? Karena pada zaman kira-kira 10 tahun lalu tuh ILD itu susah ditemukan di Indonesia. Karena kita PA-nya proven-nya itu susah dengan elang biopsi ya. Nah, tetapi dengan adanya peningkatan dari adanya peningkatan autoimmune disease di Indonesia sehingga bertambahlah penyakit autoimmune ILD connected autoimmune. Nah, dari situlah kita bisa belajar morfologi atau kelainan-kelainan dari kelainan-kelainan apa ya namanya? Morfologi dari kelainan HRCT ya, pattern-patternnya ya. Tapi saya cuma sepintas aja, nggak semua saya, ini udah sering saya sampaikan soalnya, tapi gimana sih slide-nya? Share screen. Mana dia? Ini. Oke. Oke ya, jadi kelihatan semuanya ya? Ya, kelihatan. Nanti kita bahas kasusnya. Kelihatan ya. Jadi gini, saya nggak kesini deh, langsung aja. Langsung ke ya. Jadi kalau ditanya ILD itu apa ya? ILD itu suatu penyakit yang banyak nih penyakitnya nih ya. Ada bisa karena merokok, bisa karena okupasi ya, occupation disease, bisa karena hipersensitif, bisa karena radiasi ya. Bisa juga disebut pulmonary fibrosis ya. Jadi ILD itu banyak ya. Nah, tapi ini ada namanya pulmonary fibrosis. Nah, ini semuanya nih penyakit-penyakit 6 ini ya, penyakit ini itu bisa menyebabkan pulmonary fibrosis. Di mana pada kelainan paru yang kita lihat itu pada HRCT kita akan melihat adanya linear opacity ya. Jadi penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan linear opacity. Nah, cuman beda dengan TBC. Kalau TBC
fibrosisnya adanya di daerah apex. Nah, tapi pada penyakit interstitial lung disease ini, dia itu terutama di basal, perifer, ya, terutama di basal perifer. Nah, salah satunya autoimun. Nah, jadi saya belajar ILD itu dari penyakit autoimun, ya, yaitu penyakit connective tissue disease. Siapa ya? Kevin Julius Tanadi itu siapa ya? Kevin itu apakah kandidat? Ada yang ini nih. Kevin, mohon ada yang Kevin Julius Tanadi dari mana? Mohon izin dokter, sementara sedang di-rename. Oh, oke. Nah, untuk ILD sendiri itu harus ada multidisiplin ya, ada pulmonologis, ada rheumatologis, patologis, dan radiologis. Jadi harus multidisiplin. Nah, kebetulan sih sebentar. Saya mau ngasih lihat lagi. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Jadi saya cuma mau kasih tahu bahwa ILD itu bukan hanya yang saya terangkan tuh yang ini nih, ya, yang ini nih. Connective tissue disease seperti SLE, skleroderma, kemudian rheumatoid. Nah, itu bisa menyebabkan interstitial lung disease related to penyakit autoimun tersebut. Tapi sebetulnya intinya tuh ada di sini nih. Nah, kalau kita menemukan adanya gambaran honeycomb itu adalah landmark untuk penyakit IPF atau idiopathic pulmonary fibrosis. Ya, jadi kalau kita menemukan gambaran honeycombing, itu adalah suatu landmarknya IPF. Tapi kalau di honeycombing kemudian ada penyakit lainnya, maka itu adalah ILD related to penyakit tersebut. Kecepatan nggak saya ngomongnya? Mudah-mudahan kalau yang udah sering udah tahu deh ya. Oke, tadi kenapa saya tampilkan ini? Karena, nah ini. Ini, ya. Nah, belajarnya cuma ini aja sih. Belajarnya cuma ini doang. Jadi kalau pada HRCT, kita menemukan adanya UIP, ini ya honeycombing ya. Jadi kalau ada clue-nya ada honeycombing, itu adalah suatu UIP. Ya. Tapi kalau nggak ada honeycombing, jangan bilang UIP. Nah, jadi UIP itu ada patognomonis pada idiopathic pulmonary fibrosis. Ya. Nah, tetapi kalau dia autoimun bisa disebabkan karena penyakit tersebut. Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang harus dilihat pada tadi kan soal saya kan apakah ini UIP atau tidak. Jadi kalau kalian menemukan adanya gambaran honeycombing itu kemungkinan tipikalnya UIP. Ya. Nah, ini dia nih. Kelihatan nggak sih ya? Saya salah ya. Nah, ini ya. Ini pilihannya apa nih? Ya, ini UIP, probable atau indeterminate? Izin dokter, UIP dok. Oh, pintar. Oke, udah jago ya. Nah, sekarang kenapa ada UIP, Dokter Julia? Nama-namanya ada nggak? Izin dokter. Karena yang pertama ada gambaran honeycomb. Oh, kemudian ada dan itu apa namanya lokasinya di subbasal dan di subpleural dan di basal dokter. Oke, predominannya. Ya. Jadi biasanya sih saya ngeluarin, saya nggak nanya, saya kalau ujian cuma nanya kamu ngerti nggak sih patternnya, apa yang disebut honeycombing, apa yang disebut paraseptal emphysem, apa yang disebut dengan bronchiectasis. Cuman itu aja sih, saya nggak nanya yang macam-macam. Apakah ini pattern? Enggak, saya nggak sampai. Cuman kamu tahu bahwa ini adalah suatu gambaran honeycombing. Honeycombing itu layernya tuh multiple. Beda dengan emphysema paraseptal, dia cuma satu. Ya. Kalau traction bronchiectasis itu dia kalau kita telusuri dia akan mengikuti, ya, mengikuti dari jalannya bronchus. Oke, saya rasa saya cukupkan dulu ininya. Saya rasa sudah cukup. Kita kembali ke laptop ya. Kita kembali bahas. Takutnya nggak sempat membahas soalnya. Oke, soalnya sekarang ini. Soalnya kita tampilkan. Oke. Ini terus ini. Oke. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah, Dokter. Oke, siapa yang mau volunteer menjawabnya? Tadi Julia dicoret aja, Julia dari UGM.
Ya, siapa yang mau volunteer atau perlu ditunjuk? Tunjuk ya. Oke deh, sekarang mana tadi? Dari UB. Silakan grup dari UB. Ada Rachel, ada Fani, ada Mas apa namanya? Mas Kuril. Apakah ada? Ya, silakan. Dijawab. Mohon izin dokter, ada dokter. Mohon izin menjawab. Ya. Ini untuk skripsi dari lesinya dulu. Ya. Mungkin untuk ini tampak opasitas batas relatif tegas, tidak bersiluetan dengan batas kiri jantung. Terus tidak tampak hilum overlay sign. Aku bagi kertas. Ya, terus? Ya, pada perihilan kiri dengan ukuran sekian. Terus untuk temuan-temuan yang lain, core bentuk, ukuran dan posisi normal, aorta tidak tampak dilatasi, kalsifikasi maupun elongasi, GA di tengah, tidak tampak gerakan yang pulmonasi normal, untuk infiltrat, non-infiltrat, dan kavitas hemidiafragma kanan dan kiri dome shape, sudut costa phrenikus kanan dan kiri lancip, tulang skeleton normal, soft tissue normal. Untuk kesimpulan kami lebih mengarah ke suatu tumor mediastinum, dokter. Yes. Oke. Apa bedanya? Ada teman yang lain? Kan kalian bertiga ya dari UB ya? Ada Rachel, ada Fani. Bagaimana membedakan tumor mediastinum dan tumor paru pada fototoraks? Silakan, ada Rachel dan Fani. Oke, izin dokter, kalau pada tumor mediastinum biasanya sudutnya tumpul dengan paru, sedangkan tumor paru dia sudutnya lancip. Kemudian tumor mediastinum biasanya batasnya relatif tegas, lobulated, sedangkan tumor paru biasanya spiculated. Kemudian pada tumor paru biasanya ada reaksi dari jaringan, dari parenkim paru sekitarnya, dokter. Mohon arahan. Oke, jadi menurut kamu ini tumor apa nih? Ya, izin dokter, tumor mediastinum, dokter. Mediastinum. Ada pendapat yang lain? Dari Undip, ada dari Undip? Ada Muhammad Bani. Muhammad Beni apa Muhammad Bani? Boni. Muhammad Boni ada? Muhammad Beni. Muhammad Beni ada? Izin ada, dokter. Oke. Menurut kamu ini tumor apa? Mediastinum atau tumor paru? Kalau lihat dari batasnya membentuk obtus angle terhadap parenkim paru, lebih ke arah tumor mediastinum, dokter. Yang lain? Enggak, tetap dari Undip. Ya, ada yang lain enggak? Ada dokter apa tandanya tadi? Ada dokter Diah Anggreni? Izin dokter. Ya. Ya dokter. Izin, tadi saya menjawabnya pneumonia, dokter. Pneumonia. Oke. Kenapa pneumonia? Karena memang saya tidak menemukan adanya tambahan obtus angle ataupun acute angle di foto saraf ini, dokter.
Oke, berarti dari paru ya? Iya, dokter. Yang lain? Bentar, saya tunjuk. Dokter Anissa. Selamat pagi, dokter. Ya, Apakah suara saya terdengar? sangat terdengar. Silakan Anissa. Izin dokter untuk lesinya tampak opasitas di perihilar kiri dengan batasnya spiculated, kemudian acute angle, dok. Kesannya tumor paru kiri, dok. Dan siluet sign-nya juga negatif, dokter. Artinya apa siluet negatif? Jadi kalau siluet sign itu dia akan membentuk gambaran tidak ada batas antara lesi dengan struktur sekitarnya. Kalau dia batasnya dengan jantung, pada siluet sign yang positif dia tidak akan terlihat batasnya, dok. Biasanya itu pada tumor mediastinum yang anterior karena posisinya sejajar dengan jantung, dokter. Oke. Jadi ini tumor apa, Anissa? Tumor paru kiri, dok. Oke, ya. Oke, ini kan basic ya sebetulnya ya. Silakan aja. Kita dalam sehari-hari banyak sekali kasus-kasus simpel sebetulnya. Kita harus menentukan apakah ini tumornya mediastinum atau tumor paru. Kemudian kalau dia letaknya pada kasus ini tentu dia bukan di anterior, ya kan? Karena dia bukan di anterior pada foto ini, tapi dia di posterior, ya. Nah ini sebetulnya pengetahuan basic. Silakan belajar. Saya nggak mungkin juga belajar lagi ya. Artinya kita kadang-kadang lupa dengan yang belajar yang canggih-canggih, yang basic kita lupa. Satu lagi mungkin dari foto toraks saya suka juga mengeluarkan gambaran pneumonia dan saya minta kalau pneumonia ini di lobus mana, kemudian lobus mana terus segmen mana. Ya, jadi saya selalu seperti itu. Jadi foto toraks itu adalah yang sehari-hari radiolog itu sering menemukan dan sering juga kita menemukan misdiagnosa karena foto toraks ya. Jadi jawabannya ini dia. Ya, ada di mana? Ini pasien yang sama. Oke ya. Sekarang kasus yang kedua. Siapa yang kasus kedua? Dokter Rufik Tejo ada? Dokter Rufik Tejo. Iya. Silakan dokter. Terima kasih dokter. Foto torak PA dok tampak konsolidasi homogen pada lapangan zona atas paru kanan dok, disertai adanya airborne program sign dok. Saya pada pasien ini saya jawab dengan DB paru dok. DB paru. Kemudian saya lihat ada penebalan dari visura minor dok. Oke, ada pendapat yang lain? Ada yang mau menjawab? Coba ini tadi jawabnya, jawabannya apa nomor 2? Dilihat situ nomor 2. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Siapa tuh? Maskulin bukan udah tadi ya? Dokter Samuel Raymond. Samuel Raymond silakan. Iya dok. Mungkin ada opasitas di hemitoraks kanan atas dok, yang menutupi batas mediastinum superior kanan, batas kanan jantung dan juga paru kanan dok. Saya curiganya ke tumor paru dokter. Kenapa? Karena ukurannya besar, terus kemudian dominannya sih lebih di paru dok, terus hilus kanannya juga hilang dok. Oke ya, jadi sebetulnya kalau saya ujian itu ada foto CT scan-nya ya.
Nanti kalau ini memang kalau foto toraks mungkin jadinya seperti ini ya, pneumonia, tumor. Nah, ini adalah kalau kita lihat ya, ini visura yang menebal, kemudian ini ada konsolidasi yang melewati ya. Kalau dia pneumonia lobaris, biasanya dia terbatas satu lobus gitu ya. Setuju ya? Kalau ini suatu pneumonia lobaris, dia pasti terbatas dengan visura. Dia bentuknya seperti memenuhi lobus atas. Nah, tapi pada pasien ini kita ngelihat kalau kita ngelihat konsolidasinya seperti ini nih, ya. Jadi kayak spiculated gitu. Dan ini ada melewati garis tengah, melewati visura ke bawah sini. Jadi ini adalah suatu mass sebetulnya. Jadi kalau kalian menemukan hal seperti ini DD-nya boleh aja pneumonia, tumor, tapi jangan lupa DD-nya harus ada tumornya. Pasien ini harus segera dilakukan CT scan dengan kontras. Ya. Oke. Kelihatan fotonya? Ya, siapa yang mau jawab? Kalau nggak mau saya tunjuk aja ya. Syahriar Muhammad. Syahriar Muhammad ada? Izin ada, dokter. Silakan. Izin dari foto torak proyeksi PA tampak multiple nodul berukuran kecil-kecil di kedua lapang paru. Untuk jantungnya besar dan ukurannya kesannya masih normal. Kemudian sinus phrenicocostalis kanan kiri tajam, hemidiafragma kanan kiri tampak baik. Untuk tulang-tulang tidak tampak osteolitik, osteoblastik. Kalau untuk yang ini tadi saya masih berpikir dua, dokter. Yang pertama metastase, kedua silikosis. Tapi saya lebih cenderung ke metastasis, dokter. Oke. Kenapa berpikir silikosis? Karena untuk densitas dari nodulnya ini lebih ke seperti tampak lebih hiperdens, dokter. Kesan ada kalsifikasi atau juga kesannya ada sedikit fibrosis. Saya kurang bisa melihat dengan jelas untuk gambarnya, dokter. Oke, kalau silikosis itu penyakit apa ya? Ini karena silika, dokter, yang terserap akhirnya ada jaringan granulasi di paru-parunya, dokter. Ya, karena penyakit apa namanya? Akibat kerja biasanya. Oke, lihat nggak pasiennya umurnya berapa? Umurnya 6 tahun berarti. Nggih, bukan, dokter. Jadi dia udah kerja gitu ya? Oke. Nggih. Jangan lupa selalu lihat umurnya ya. Jadi ini sebetulnya bukan nodul ya, Dokter Saryal. Ini adalah suatu kalsifikasi. Ya. Kelihatan kan densitasnya ya. Jadi ini bukan nodul, ini kalsifikasi ya. Jadi ini karena dia osteosarkom, ada klasifikasi seperti ini adalah suatu metastasis. Ya. Kenapa? Karena osteosarkom menghasilkan kalsifat sehingga dia lari ke paru-paru, membentuk deformitas di paru-paru berupa kalsifikasi. Ya. Jadi ini bukan nodul ya, ini kalsifikasi. Saya ada CT scan-nya, tapi saya nggak tampilkan. Baik, dokter. Ya, ini kalau berikutnya nomor 4. Siapa ya? Dr. Abdul Latif ada? Ini apa sih? Oke. Dr. Abdul Latif ada? Udah semua? Nilainya udah keluar? Dr. Abdul Latif ada? Ya, ada. Silakan Dr. Abdul Latif. Mengumpulkan sesak nafas usia 65 tahun dari gambaran CT scan toraks tanpa opasitas berdensitas massa di. Boleh ditunjuk nggak? Izin Dokter Pali, dari hostnya ini tidak bisa dilakukan annotate pada fotonya, Dok. Oh, oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, silakan Dr. Abdul Latif. Silakan, Dok. Opasitas berdensitas massa di lobus superior paru kanan, betul.
Boleh nggak deskripsinya, lesinya seperti apa? Biasanya solid mix cystic gitu. Apa? Solid mix cystic gitu. Solid cystic. Oke, terus? Nekrotik. Nekrotik, oke. Mengarah pada gambaran tumor paru. Semuanya pakai earphone kan ya, kandidat ya? Pakai earphone. Iya dok, izin pakai dok. Izin pakai dok. Silakan dokter. Jadi ini apa dok? Mengarah pada gambaran tumor paru gitu. Tumor paru. Boleh deskripsinya dokter Belinda ada? Belinda? Boleh Izin ada hadir dokter. dilengkapi sedikit? Dari pemeriksaan CT scan toraks dengan kontras potongan aksial dan koronal didapatkan tanpa adanya massa solid dengan komponen nekrotik di dalamnya, batas tegas, tepi irreguler, ukuran sekian-sekian di lobus superior paru kanan, yang pada pemberian kontras tampak penyengatan kontras pada komponen solidnya, tampak massa mengobliterasi cabang bronkus superior paru kanan. Kesimpulan kami mengarah pada suatu tumor paru di lobus superior paru kanan. Oke, pertanyaan saya, kalau saya anotasin bisa kan? Oke, ini apa ya? Ada yang bisa jawab? Izin dokter, itu atelektasisnya dok. Lanjutkan. Oke, atelektasisnya ya. Oke, jadi gini, saya mungkin mau sedikit meluruskan ya. Pada tumor paru, ya, kalau pada kontras itu, dia biasanya, ini kan normal ya atelektasisnya. Tumornya sendiri dia, ini kan kalau kita bilang tampak, deskripsinya itu tampak lesi hipodens, benar nggak? Dengan kontras dibandingkan dengan yang normalnya. Nah, justru tumor parunya sendiri adalah dia hipodens ini dia, ya. Ya, jadi justru tumornya itu adalah yang hipodens ini, ya. Nah, ini tumornya yang ini ya. Jangan salah tuju kalau adalah ini area atelektasis. Coba lihat densitasnya. Densitasnya tentu lebih mana sih? Densitas atelektasis tentu lebih menyangat ya dibandingkan dengan tumornya, ya. Jadi ini adalah satu tumor paru yang mengobstruksi betul karena dia terjadi total atelektasis dari paru kanan, ya. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang yang belum dipanggil siapa? Udah UNS. Dokter Lili Suherli ada? Dokter Lili Suherli silakan. Oke, dokter, izin dok. Apakah saya terdengar, dokter? Ya, terdengar. Oke, izin menjawab ya dok. Untuk pasien 17 tahun demam di masa pandemi. Dari foto CT scan pada potongan aksial tampak ground glass oscillosity di kedua lapang paru dokter. Jadi lebih saya ke pneumonia dokter A dokter. A ya. Jadi kira-kira pneumonia tipe apa nih yang kayak gini nih ya? Karena di klinisnya bilang demam di masa pandemi lebih ke arah pneumonia COVID dokter. Oke. Apakah tahu fase-fase daripada
gambaran pada radiologi fase-fase dari pneumonia COVID? GGO dokter, ground glass opacity, terus konsolidasi, sama crazy paving dokter. Ya, tapi fase-fasenya tahu nggak? Dokter Ivan Ferdian bisa bantu? Ini ada yang progresif konsolidasi itu gitu, dokter. Fase-fase kan ada fase awal, ada fase lanjut, gambarannya kan berbeda pada pneumonia COVID ya. Izin menjawab, dokter, boleh dokter? Dari Silakan. UGM, dokter. Oke. Izin dok, saya Yohanes dari UGM. Kalau yang saya pahami, kalau fase akut dia karena prosesnya adalah diffuse alveolar damage, jadi yang awalnya adalah GGO dulu, yang semakin lama kalau dia semakin banyak, dia akan menjadi konsolidasi. Terus kemudian jika satu cytokine storm sudah terjadi, itu timbul mulai fase pola retikuler, sehingga pada fase tersebut akan timbul gambaran crazy paving, dokter. Kemudian jika sudah kronis, dia akan masuki fase di mana mulai timbul penyembuhan, yaitu timbul gambaran reverse halo sign, dokter. Karena mulai timbul organizing pneumonia dari lesi yang awalnya konsolidasi dan GGO, dia akan mulai terserap dan terbentengi oleh imun respon kita. Dan fase resolusi akan berakhir dengan penyembuhan di mana akan terbentuk fibrotik dan traction bronkiectasis. Mungkin demikian dokter, kurang lebihnya saya mohon masukan. Ya. Kalau saya jadi penguji pasti saya mengeluarkan kasus pneumonia COVID dengan berbagai fase. Ini kan gambarnya simpel aja ya. Ground glass opasitas noduler. Kita baru menemukan di 2 tahun terakhir seperti ini. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kita akan menjadi dengan yang lain ya. Kita nggak kepikiran ini suatu pneumonia ya. Tapi saya minta kandidat harus belajar karena ternyata long COVID itu menyebabkan kelainan paru yang ada yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai setahun pun menyebabkan suatu kelainan di HRCT paru. Jadi untuk kandidat harus wajib belajar COVID dari fase awal sampai fase akhir. Terima kasih Dr. Yohanes. Sekarang nomor 6, siapa yang mau nomor 6, siapa yang mau volunteer? Ada atau saya tunjuk? Yang belum dari mana? Sudah ya, oke. Oke, Dokter Putu. Ya, silakan Dokter Putu. Dokter Putu ada? Putu Heri, Dok ya? Ya, terdengar Dokter Putu. Oh iya. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Saya coba deskripsi dokter. Pasien laki-laki 30 tahun, pemeriksaan CT scan torak dan ada sampai abdomen juga dengan kontras, irisan aksial dan koronal, tampak massa batas tegas, tepi lobulated dan smooth pada mediastinum anterior. Kemudian tampak pula massa lobulated pada abdomen di para aorta, dokter. Tulang-tulang tidak tampak kelainan. Untuk ini saya curiganya limfoma, dokter. Alasannya? Limfoma, dokter. Ya, kenapa limfoma? Oh, karena pertama dari toraknya ada massa lobulated di mediastinum
anterior sampai middle mediastinum, kemudian ada lesi serupa juga di abdomen, saya curiga limno dokter, limfoma. Oke, berapa persen yang betul? Nomor 6. Ya, soalnya ada yang menjawab timoma ya, 16 orang menjawab timoma, kemudian 7 orang menjawab teratoma, dan ada 2 orang yang menjawab thyroid tumor ya. Jadi sengaja saya tampilkan ini ya. Kalau kita perhatikan ini juga sebentar ya. Ini kan tumornya nih ya, tumornya multilobulated ya. Ini tumornya ya. Ini kemudian jangan lupa di sini ya, dilihat nih ya. Nih ya. Nah, kalau dia teratoma tentu jarang ya teratoma yang ada di sini dan ada di sini. Biasanya dia teratoma itu di satu sisi, mau di kanan atau mau di kiri aja gitu ya. Jadi dia tidak seperti itu. Kalau tiroid tumor tentu saya harus menampilkan sampai ke tiroidnya ya. Nah, pada pasien ini kan enggak. Jadi tolong nanti tiroid tumor juga biasanya enggak kiri kanan ya. Tolong nih untuk yang jawab tiroid tumor ini hati-hati ya. Oke, tadi mungkin buru-buru. Ya. Ini saya tampilkan memang dedenya semua ya. Ini dedenya ya, tapi ini ada clue yang lain yang harus diperhatikan. Setuju ya? Oke. Gimana mau ngilangin ini? Ngilangin ini gimana? Oh, ini. Oke, yang berikutnya. Nomor berapa sih? 7 kok 9? 7-nya mana? Oke, nomor 7. Silakan nomor 7. Nomor 7 ada volunteer? Mohon izin dokter. Silakan, dokter siapa? Ya, Fani dari UB dokter. Ya, monggo dokter. Pasiennya dengan wanita dengan CA endometrium ini tampak lesi yang hyperdens, kemungkinan densitasnya kalsifikasi pada paru kanan. Untuk yang jantung yang tervisualisasi itu kesannya normal, vaskulernya juga kesan normal. Kami simpulkan dengan benign kalsifikasi, dokter. Mohon arahan. Oke. Coba lihat yang itu, siapa yang jawabnya? Siapa? Siapa? Dari mana? Ada dokter Triputra. Triputra. Ya, dokter. Silakan, dokter Triputra. Ya, dokter. Mohon izin. Pada CT scan toraks, potongan aksial tanpa dengan kontras kami dapatkan tanpa nodul di lobus di segmen medius, lobus medius paru kanan dengan ukuran sekian-sekian, dokter. Ini mengesankan suatu metastasis, dokter. Mohon petunjuk. Karena dari klinisnya wanita dengan CA endometrium, dokter. Oke. Tadi udah dia. Dokter Juliarti ada dari UGM, Dokter Juliarti. Siap dokter. Izin. Gimana kalau kalian diskusi ini apa?
dari UGM diskusi bareng-bareng, kan deket-deketan ya? Kalau nggak salah kalian deket-deketan duduknya. Silakan dari UGM satu kata. Kemudian dari Undip juga hasilnya apa? Apakah ini metastasis atau binaan klasifikasi? Silakan. Dari dokter siapa ya? Dokter Yuliati dulu. Silakan dari UGM. Izin dokter, dari UGM setelah kami diskusi, kami kesankan dengan benign classification dokter. Oke, kalau dari Unpad? Unpad apa jawabannya? Selamat pagi dokter, punten dengan Sheila dokter. Dari Unpad kami menyimpulkan benign klasifikasi dokter. Kunaon? Kenapa? Karena karena klasifikasinya tebal dokter, mencurigai suatu nodul yang benign dokter. Ya, jadi ini ya, pada kasus ini kita lihat ya, ini kan tadi ada yang nyebut nodul ya. Nah, kita tuh suka lupa nih, ya. Ini kan kelihatan klasifikasi ya, klasifikasi noduler ya kan? Kalau nodul kan nggak klasifikasi, ini kan potongan mediastinum tanpa kontras, ya. Seringnya kita tuh lupa sering melihat langsung dengan kontras, ya, sehingga lupa melihat mediastinum window yang tanpa kontras. Jadi selalu biasakan kalau melihat ada nodul, kita langsung lihat dulu di mediastinum window-nya yang tanpa kontras, apakah ini klasifikasi atau bukan. Ya, itu satu. Yang kedua, kenapa dia cenderungnya benign classification? Kita lihat ini pada gambaran lung window-nya, kita ada gambaran ini nih, fibrotik. Lihat ya, saya tampilkan sedikit, sebetulnya sih ada potongan lainnya. Ya. Jadi ini adalah suatu proses lama, kan ini ada fibrotik. Ya. Dan yang clue yang ketiganya kita lebih cenderung suatu benign classification karena letaknya di atas, ya. Oke, jadi mungkin kandidat harus ingat-ingat lagi tentang tentang ini ya, diferensial diagnosis dari sifat nodul, ya. Jangan bilang nodul aja, kalau bilang nodul aja nanti saya telinganya suka rada merah gitu ya. Ini harus sebutkan ini adalah calcified nodule ya. Jadi yang tersering adalah karena granulomatous ya. Di Indonesia paling banyak ya. Kemudian silahkan nomor berikutnya. Nomor 8. Siapa berani? Nomor 8 siapa berani? Oke. Jadi nomor 8 itu yang benar siapa? Ada nomor 8, siapa yang mau? Dari Kevin Julius. Mana dia? Kevin Julius tadi baru join ya kayaknya. Apa dia? Kevin Julius ada? Ada dokter. Mohon izin dok. Ini CT scan lung window, potongan aksial, koronal, dan sagittal pada perempuan dengan klinis breast cancer. Dapat terlihat ada nodul yang kalau saya tidak salah lihat, dok, terlihat spiculated pada perivisura. Tadi saya jawab sebagai metastatik, dokter Tabe. Oke. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lain? Coba yang jawabannya lain. Siapa? Yang lain yang dari kita. Ada Dokter Anissa bukan tadi udah? Dia udah tadi. Dokter, Dokter Enci Evelyn? Jawabannya apa? Oke, dokter. Oke, Dokter Enci Evelyn, mana dia? Oke, dok. Selamat pagi, dokter. Ya. Silakan, dok.
Selamat pagi dokter, izin menjawab. Menurut saya ini non metastasis karena bentuknya poligonal dokter. Mohon koreksi dokter. Terima kasih. Poligonal ya. Oke. Dokter Tasya, silakan Dokter Tasya. Izin dokter, jika dilihat dari bentuknya pada berbagai potongan CT scan aksial, koronal, dan sagittal window paru ini, yang saya temukan adalah typical perivisceral nodule, dok. Jadi saya lebih mengarahkan sebagai non-metastasis, dok. Terima kasih, dok. Oke ya, jadi ini kebetulan pasiennya dengan cancer payudara ya. Kemudian ini aku mau annotation gimana sih? Ini annotation. Kita lihat di sini ya, cuman ketemu satu ini nih. Aku nggak mau. Sorry. Ini ya, kelihatan ya. Ini kan visura. Gambarnya gini kurang lebih ya. Satu biji kita kelihatan nih ya. Ini ada di visura. Gambarnya dia seperti ini ya. Jadi saya pun sudah menuliskan perivisural nodule ya. Jadi ini clue-nya nih. Perivisural nodule itu adalah seperti ini. Ya. Jadi menurut penelitian saya dapatkan pada saat ACT 2015 itu dari 837 perivisual nodule itu nggak ada satupun yang cancer. So it is not something. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, ini adalah typical perivisual nodule, atypical, dan non-perivisual. Jadi kalau dia typical perivisual nodule, atau gambarnya seperti ini ya, nih, dia adalah sangat mungkin suatu non-malignancy. Ya. Tetapi hati-hati kalau bentuknya seperti ini, bulat, spiculated, gitu ya. Nah, dia kemungkinan dia suatu malignancy. Oke. Nomor 9. Nomor 9 siapa mau? Yang belum dipanggil mana ya? Dari sini nih belum. Ada Dokter Syifa Aulia. Ada Dokter Syifa Aulia? Izin dokter, apakah suara saya terdengar, dok? Sangat terdengar, silakan dokter. Izin dokter, dari CT scan potongan aksial, tampak nodul bentuk spiculated. Saya cenderung ke arah metastasis, dokter. Metastasis ya. Mana tadi namanya? Oke, dari Undip. Dokter Hanastiti ada? Dokter Hanastiti ada? Ada, dokter. Silakan Dokter Hanastiti. Iya, dokter. Saya berpendapat bahwa ini metastasis, dokter. Kamu Dokter Hanastiti ya? Iya, dokter. Oke, kenapa metastasis? Karena klinisnya dengan KNF, dokter. Oke, tadi kamu jawabnya apa waktu di kuis? Metastasis, dokter. Hah? Oke, ada yang lain nggak? Siapa? Dokter Beni ada? Oh, Dokter Muhammad Beni? Izin ada dokter. Jadi ada dua ya, ada Dokter Beni sama Muhammad Beni gitu ya? Tadi saya ganti device dokter. Oh, enggak, maksud saya dari Undip. Ada Boni, ada Beni dokter. Oke, Boni, oke. Sekarang Dokter Muhammad Beni deh, silakan. Ya dokter. Izin dokter, pada CT scan potongan aksial, di sini tampak adanya multiple nodul kecil-kecil dokter, yang mengarah pada suatu metastasis dokter. Tadi jawabnya metastasis ya? Ya dokter. Oke, silakan sekarang dari ini deh, kandidat dari mana? Sini, Unhas biasanya.
Oke, Dokter Waodi ada? Ada dokter. Ya, gimana dok? Jadi dari CT scan yang ditampilkan ini adalah CT scan toraks dengan window lung, dok. Kalau dari yang saya lihat ada multiple bercak nodular yang membentuk gambaran terimbat pada segmen lateral lobus medius paru kanan dan di bagian segmen posteriornya juga pada kedua paru, dok. Jadi saya mengarahkan ke tuberkulosis, dok, walaupun dia dikirim dengan KNF, dokter. Oke, ya. Sekarang saya minta siapa yang setuju dengan tuberkulosis, siapa yang setuju dengan metastasis. Per institusi aja deh. Sekarang dari UNUT ada berempat. Setuju metastasis atau tuberkulosis? Coba. Halo? Izin TB, dokter. Oke. Dari UA? Dari UA? Baik dokter, izin dokter saya Hari. Dari kami ini lebih mengarah pada tuberkulosis dokter, karena gambaran terinbat walaupun terinbat itu tidak selalu menunjukkan suatu gambaran TB dokter. Masih bisa meta dokter. Terima kasih. UNS? Izin UNS? dokter, izin dok. Iya dok, kami menjawab dengan TB dok, dengan gambaran terinbat dokter. UI? Izin dokter, dari UI sepakat ini TBC dokter. Unhas? Unhas? Ya, tapi dokter kalau dari Unhas juga sepakat dok untuk ke arah TBC, dokter. Dari Undip? Undip udah belum? Izin dokter dengan Stella dok. Dari Undip kami sepakat dengan tuberkulosis dokter. Ini ada gambaran terinbat dokter. Terima kasih dok. Oke ya, jadi gini, kamu sebentar lagi akan jadi radiolog ya. Kemudian ini krusial banget penentuan apakah ini suatu metastasis atau bukan. Jadi memang betul gambaran terinbat tidak selalu suatu tuberkulosis, bisa juga metastasis. Tetapi kita lihat ya, sebetulnya ada tempat-tempat lain, terutama nih di apex, di lobus atas, ini gambarnya terinbat. Ya, kita lihat distribusinya. Kalau suatu metastasis, distribusinya random, ya. Nah, pada tuberkulosis kemungkinan kan di atas, tapi hati-hati juga kalau pada pasien diabetes, ya. Jadi kadang-kadang nih mereka tuh klinisi tuh bertanya ini meta atau bukan, yakin lo gini gitu kan. Nah, jadi kita mendahulukan bahwa karena ini gambaran terinbat ini, ya saya ingin bahwa seluruh kandidat, seluruh radiolog yang baru lulus mengerti bagaimana membedakan suatu terinbat dan bukan. Walaupun terinbat tadi dikatakan tidak selalu suatu tuberkulosis ya, tapi kita lihat distribusinya yang penting ya. Oke, karena kita banyak sekali pasien TBC-nya. Oke, jadi ini adalah suatu pasien ini setelah diterapi tuberkulosis hilang dia itunya, apa namanya, gambaran terinbatnya. Ya ini ya, jadi saya nggak menanyakan diagnosis sebetulnya. Biasanya saya selalu menanyakan pattern. Ya ini kan kalau di textbook itu gambarnya bagus banget ya. Emang kayak tree, terus ada bat-batnya di ujung-ujungnya. Tapi pada kenyataannya kalau kita praktek sehari-hari atau kita pada pelayanan itu jarang banget yang sebagus ini, ya. Oke, ini dia terinbat, selalu infeksi atau BPA ya. DD-nya selalu terinbat itu ya. Ini tipikal ya. Ini juga ada kasusnya. Kemudian ini DD-nya ya, DD-nya. Oke. Oke ya. Jadi saya mau semua kandidat harus mengerti gambaran terinbat ya. Oke, kasus berikutnya nomor 10. Siapa yang mau? Boleh izin menjawab, Dok? Ya. Saya Purbo dari UNER, dokter. UNER, monggo. Jadi dokter, pada pasien laki-laki 25 tahun dengan klinis SLE, ada pemeriksaan CT scan torak. Memang pada ini tampak gambaran honeycombing di daerah
basal paru memang ini mengarah ke suatu ILD yang related dengan SLE, dokter. Saya menjawab yang B, dok. Karena tampak gambaran honeycombing di daerah basal paru, dokter. Ya, jadi kita jawabnya nanti, jadi walaupun sekarang tuh mereka itu bukan hanya menentukan apakah ada ILD atau tidak, tetapi mereka menentukan volumenya berapa, ya. Jadi volumenya kalau dia kurang dari 20 sama lebih dari 20 itu beda treatmentnya. Jadi kita juga harus bisa menginformasikan. Apalagi sekarang ini spirometri kan mereka jarang melakukan ya karena pandemi ini, sehingga mereka di tempat kami itu mereka CT scan menjadi salah satu alat untuk membantu bagaimana volume kanan dan kiri pada parunya ya. Oke, jadi jawabnya ILD related SLE, udah ya. Kayaknya kalau saya lihat hasilnya tuh semuanya betul ya. Jadi saya nggak usah ngajarin lagi kayaknya sih. Dari semua yang masuk itu cuman satu yang nggak bisa. Jadi artinya kalian sudah pada pinter. Sepertinya Dokter Era saya udah berhenti aja ya di sini ya, Dokter Era udah pada pinter. Janganlah dok, lanjut dok. Oke, nomor 11. Yo, siapa berani? Kok dibilang siapa berani nggak ada yang mau ngacung ya? Ini emang. Oke deh, saya tunjuk aja deh. Izin dokter. Siapa? Izin dokter. Monggo. Yulia dokter dari UGM dok. Ya, UGM. Yulia ya, Yulia Evinda ya? Izin dokter, iya dok. Silakan Yulia. Nah gitu dong kan, saya jadi semangat loh. Kalau kalian diem aja, kayaknya saya ngomong sama patung. Ya silakan. Baik dok. Izin dok, kalau dari foto ini, dari foto CT scan ini, dari soal dikatakan bahwa ukuran dari massa di paru kirinya adalah 9 cm. Untuk ukuran dari ukuran T dari tumor paru AJCC 8 itu untuk ukuran 9 cm itu masuknya di T4 dokter, izin dok. Coba lihat berapa orang yang ngomong. Oke ya, jadi masih ada yang bilang T3 nih ya. Ada beberapa sih yang bilang T3 ya. Jadi kita menggunakan UICC yang berapa? 8 dokter, izin dok. Ya, sampai ini kita menggunakan edisi 8 ya, jangan lupa. Oke, ini gampang ya. Ya, ini dia UICC 8 ya. Sekarang saya nanya nih sama dokter. Dokter. Ada dokter. Ini dokter. Dokter Sheila, ada nggak dokter Sheila? Izin dokter. Sheila Marlene. Iya, izin dokter, ada dokter. Oke, saya mau nanya nih. Kriteria T itu apa sih artinya pada tumor paru? Apa? Menunjukkan apa T itu? What is T? Ukurannya dokter, ukuran tumornya. Ukuran tumornya dokter. Hanya ukuran tumornya saja? Ekstensi lokal dokter. Ekstensi lokal? Apalagi? Ayo rame-rame dia dijawab sama teman-temannya boleh. Siapa sih? Dari mana sih? Sini ya. Yo Unpad, ayo. Rame-rame tuh Unpad kan deket-deketan tuh kandidatnya. Yo. T itu menilai apa? Tadi katanya ukuran. Oke, betul. Apalagi selain ukuran? Izin menjawab dokter. Saya Hari dari Erlangga dokter. Monggo. Yang lainnya adalah adanya nodul yang berbeda di lobus yang sama, tetapi di lapang paru yang sama, dokter. Oke, apalagi? Jadi selain nyari ukuran, kamu cari nodul untuk T, apalagi? Kemudian ada invasi juga, dokter, ke adjacent organ di sekitarnya, dokter. Misalnya pada diafragmanya, kemudian pada dinding dada, maupun juga pada nervus phrenikus di sekitarnya, dokter. Ya,
Kalau pada foto yang saya tampilkan ini gimana nih? Sudah ke dinding dada, dokter. Dinding dada, ya? Ya, Masuk T kan itu kan? masuk dokter. Ya, jadi saya cuma mau mengingatkan bahwa T itu tidak melulu hanya ukuran ya. Kita lihat ini ukuran memang, tapi kalau kita lihat di sini ada juga apakah dia sudah menginvasi mediastinum, jantung, diafragma, itu T-nya walaupun T-nya masih kecil, tapi dia sudah menginvasi, dia langsung bisa T4 ya. Jadi tolong ingat bahwa T itu memang ukuran, tapi bukan hanya ukuran aja ya. Tadi betul sekali. Kemudian kita lihat juga ada nodulnya, ya itu T. Jadi itu. Oke, thank you. Salah. Kok aku stop ya? Bentar. Hilang ya. Maaf. Oke, ini kasusnya gampang ya. Tadi nomor 11 sudah ya? Sekarang nomor 12. Oke. Siapa berani? Siapa mau? Izin dokter. Tadi yang udah jawab ya. Sorry. Saya kasih tahu nih, yang udah ikut berdiskusi saya kasih tanda loh nih, ya. Jadi tolong nih yang masih diam-diam tolong bicara deh. Ini soalnya saya kan nggak mau saya aja dong, ini kan kita interaktif namanya ya. Silakan siapa yang berani nih? Izin dokter. Siapa namanya dari siapa? Dari Rizky Amalia dari UGM dokter. UGM. Rizky Amalia, silakan Dokter Rizky. Ini dokter mohon izin, berikut adalah foto toraks CT scan lung window, potongan aksial, koronal, dan sagittal pada pasien perempuan usia 45 tahun dengan klinis SLE. Adapun di sini pada aspek posterior dan interior pulmosimetra ini terlihat adanya multiple bronkiektasis, kambing dokter maaf, dan fibrosis, sehingga ini mengarah ke UIP pattern dokter kalau menurut saya. Mohon arahan dokter. Dokter siapa namanya? Oke, Dokter Rizky Amalia. Ada pendapat lain? Ayo temannya Dokter Rizky. Siapa tuh dokter siapa? Dokter Waode dokter. Dari Unhas. Oke, Waode silakan Dokter Waode. Iya, jadi ini adalah CT scan toraks, window lung, potongan aksial reformat sagittal dan koronal. Di sini kita lihat adanya gambaran honeycombing dengan lokasi yang sangat khas untuk UIP itu dia di daerah basal dok, basal medial kedua paru disertai dengan fibrosis. Sementara kalau bedanya dengan NSIP itu dok, biasanya kalau NSIP itu lebih dominan ground glass-nya dokter. Jadi di sini kita melihat lokasinya juga selain bronkiektasisnya lokasinya juga dok. Oke, sekarang kalau dari kuis yang tadi ya, itu dari yang masuk itu semuanya menjawabkan UIP pattern, hanya 2 orang yang mengatakan NSIP. Jadi kita perlu ya nanti perlu tidak perlu, tapi kalau di luar negeri itu dia membedakan UIP dan NSIP itu treatmentnya berbeda ya. Kalau yang honeycombing itu dia dikasih obat yang antifibrosisnya dia akan turun ya, akan diberikan. Ya, jadi tapi kalau kamu menjawab ini suatu ILD aja itu udah bagus ya. Jangan bilang ini suatu bronkiektasis atau suatu TBC ya. Jadi kandidat-kandidat yang sekarang harusnya lebih pintar. Oke. Oke, yang berikutnya. Siapa Assalamualaikum mau? dokter, izin. Namanya dari siapa? Dari mana? Mohon izin dokter, saya dengan Niti dokter dari UGM dokter. Oke. Niti ya, dokter Niti ya? J, laras dokter, J. Monggo dokter Niti Safitri ya? Siap dokter. Monggo, silakan dokter Niti. Dokter, mohon izin menjawab dokter. Berikut adalah foto CT scan toraks, potongan aksial dan koronal. Tampak lesi homogen, bentuk bulat, batas tegas, tepi
irregular, dokter, di lobus superior dextra. Ini tampak terlihat monocyte, dokter. Kami kesankan dengan aspergilloma, dokter. Mohon asupan, dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini kan kita lihat ya di sini nih, ya kelihatan khas banget ya. Sorry. Kelihatan nggak sih ini? Ini kan ada, nah nih, ya ada gambaran udara ya. Jadi kalau radiologi harus jeli matanya ya, jangan bilang ini tumor ya. Jadi dengan CT scan itu kita tuh lebih diuntungkan bisa melihat lebih jelas ya. Oke, saya kasus-kasusnya aspergilloma banyak banget ya. Pasti yang bukan yang ini nanti yang saya keluarkan. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya siapa yang mau? Ya, silakan nomor 14 siapa? Jawabannya apa? Oh, ada jawabnya. Oke. Izin dokter. Siapa? Dokter Putri UGM. Monggo, Dokter Putri. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Putri dari UGM, dokter. Nah, ini telah dilakukan MRI scan torak, tampilan aksial koronal dan sagittal, dokter. Nah, ini tampak traction bronkiektasis, dokter, di kedua pulmo. Lokasinya juga cenderung di basal pulmo bilateral, dokter. Terima kasih, dok. Mohon asupan. Oke, ini kan gampang, tinggal pilih aja kancing ya. Pilih kancing A atau B ya, tapi ternyata ada juga yang menjawab ini suatu honeycombing ya. Oke, siapa yang bisa menjawab bagaimana membedakan honeycombing dengan gambaran traction bronkiektasis? Silakan, monggo. Izin, dokter. Siapa? Saya Juliarti, dokter, dari Oh UGM. iya, monggo Juliarti. Oke, dokter, untuk membedakan traction bronkiektasis dengan honeycomb, kalau pada traction bronkiektasis biasanya harus kita scrolling, dokter, dari 3D-nya, dan biasanya didapatkan adanya perpanjangan dari sentral, dokter, seperti yang kalau di soal ini digambarkan pada lesi yang potongan yang sagittal, dokter. Untuk yang honeycomb sendiri biasanya didapatkan lesi bulat kistik bulat-bulat dengan dinding tebal dan batas tegas, serta biasanya ada stacking, dokter. Izin, terima kasih, dan mohon asupan, dokter. Dokter Abdul Latif, adakah Dokter Abdul Latif dari mana? Dokter Abdul Latif ada? Siap, ada, dokter. Monggo, Dokter Abdul Latif. Oh, udah tadi dia. Bagus kok dia. Salah kamu kali. Salah cuma satu. Dokter Abdul Latif, siapa lagi selain itu? Bagaimana membedakan, pertanyaan lagi ya, bagaimana membedakan traction bronkiektasis, honeycombing, dan emfisema paraseptal? Siapa? Dari mana? Halo? Kok nggak ada suaranya ya? Mohon izin, dokter. Mohon izin, dokter. Saya Rika dari UNER, dokter. Ya. Untuk membedakan antara honeycombing, emfisema, dan traction bronkiektasis, pada honeycombing biasanya berdinding tebal, letaknya di subpleural, kemudian dia paralel terhadap dinding dada, dan juga dia biasanya berdinding well-defined wall, dan juga ada stacking. Untuk emfisema biasanya dia berdinding tipis dengan bentuk komponennya seperti kistik airspace. Sedangkan untuk traction bronkiektasis biasanya kita dapatkan dilatasi dari bronkus seperti pada kasus ini. Terima kasih, dok. Oke, bagus ya. Sekarang dari yang empat tadi udah ya, udah hampir semua. Dari Yohana, tolong deskripsikan ini
pasien ini apa aja yang kelihatan? Pattern apa aja yang pada CT scan selain traction bronchiectasis? Ada Yohana? Ya, izin dokter. Ya, izin dok, berikut adalah pemeriksaan CT scan lung window, potongan aksial koronal dan sagittal. Selain traction bronchiectasis, saya melihat adanya gambaran opasitas, baik opasitas yang ground glass maupun opasitas retikular, dokter, di posterobasal kedua paru yang tampaknya relatif simetris, dok. Kemudian tidak jelas gambaran subpleural sparring, dok. Kemudian kalau untuk gambaran honeycombing di sini tidak tampak, dok. Serta disertai juga sebagian dengan gambaran fibrosis, dokter. Untuk temuan dari CT-nya seperti itu, dok. Jadi kalau pasien wanita 64 tahun dengan skleroderma, terus di CT scan, kamu jawabannya apa conclusion-nya? Untuk kesannya dari saya lebih mengarah ke ILD, namun untuk tipenya masih mungkin dengan temuan opasitas ground glass retikular dan traction bronchiectasis tanpa ada honeycombing, mungkin masih bisa NSIP, dokter, ataupun ILD yang lain, dok. Ya, jadi jawabannya nanti ILD related to scleroderma, ya, jawabannya begitu ya. Jadi jawabannya kan suka nanya apakah ada ILD, jadi kita bilang pasien ini kesannya ILD related to scleroderma, ya. Oke. Ya, ini silakan siapa yang berani? Monggo siapa? Apa ditunjuk lagi? Izin Dema dokter dari UI, dok. Ya, silakan Dema. Baik dok, dari pemeriksaan CT scan paru pada lung window, potongan aksial dan sagittal, di sini tampak dilatasi bronkus yang berdindingnya cukup tebal. Lokasinya di sekitar segmen 10 paru kanan, dok. Sesuai dengan traction bronchiectasis, dokter. Ya, jadi ini adalah suatu traction bronchiectasis ya. Oke, jelas ya kalau traction itu dia pasti menyempit, ada obliterasi. Jadi ini adalah suatu traction bukan emfisema ya, beda ya. Oke, good. Ini nggak usah deh ya, udah pada betul semua belum nomor 16. Oh, oke. Ya, ini saya juga di nomor 16 ini bagaimana membedakan suatu honeycombing dan traction bronchiectasis. Tadi udah dijelaskan ya panjang lebar kasusnya, ini kasusnya banyak sekali ini traction bronchiectasis. Kalau honeycombing dia di perifer dan multiple. Ya, jawabannya ini adalah jawabannya A ya. Tadi banyak menjawab honeycombing ya. Oke, berikutnya. Oke, silakan. Ini kalau saya review ya, dari UB sudah 3 orang yang aktif, dari Unhas ada 3 yang aktif, dari Unpad ada 2 yang aktif, UGM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang aktif, Undip 3. Ayo saya dari UA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang aktif. Ayo silakan yang kan ini interaktif walaupun pakai Zoom. Yo, Selamat pagi dokter, saya dengan Andita dari UI. Silakan Andita. Baik, ini tampak adanya gambaran CT scan torak dengan lung window, potongan aksial koronal dan sagittal. Tampak adanya dilatasi fusiform berbagai ukuran di kedua lapangan paru, terutama paru kanan. Tampak juga ada gambaran beberapa bagian yang terdilatasi, dokter. Jadi kalau ini saya akan assess sebagai gambaran cystic bronchiectasis. Oke, semuanya betul sih, ada dari semua itu ada 3 yang menyebutkan honeycombing. Honeycombing gambarannya nggak seperti ini ya. Jadi tadi yang saya kasih. Tapi pada pasien ini juga ada airfoot level, jadi infected ya. Terima kasih Anita. Oke, sekarang nomor 18 nih. Siapa? Monggo.
Saya nggak nunjuk lagi, capek soalnya nyari namanya. Izin dokter. Siapa namanya? Dokter Izin Yusuf. Yusuf dari UNS dok. Oh, Dokter Yusuf. Ya. Ini CT scan potongan aksial, CT scan toraks dengan kontras potongan aksial dokter. Kesan kami memang ada gambaran lesi kistik dengan gambaran cairan di dalamnya dokter, letaknya di retrotrakeal dok. Oke. Yang ya, kesan kami akalasia dokter. Oke. Ada yang jawab yang hiatal hernia? Dari mana? Ini dari tadi belum. Dokter Eriza ada? Eriza Salahuddin? Hadir dokter. Monggo Dokter Eriza. Ya. Jadi ini adalah pemeriksaan CT scan toraks dengan kontras potongan aksial dokter. Pada CT scan toraks ini dengan masa mediastinum kami melihat ada lesi bentuk oval batas tegas dengan densitas cairan di dalamnya di regio retrotrakeal dokter. Jadi saat ini saya curiga ini adalah hiatal hernia dokter. Hiatal hernia, ya. Oke. Ada pendapat lain dari siapa ya? Izin dokter. Silakan. Dian dokter dari UGM. Dokter siapa? Dokter Dian dokter dari UGM. Monggo dokter. Izin dokter, tampak foto toraks, CT scan toraks dengan potongan aksial. Di sini tampak adanya pelebaran dari esofagus dokter. Saya kesarkan dengan adanya akalasia dokter. Oke, ya. Oke, jadi saya punya potongan sagitalnya, tapi kalau saya kasih lihat jadi gampang banget gitu ya. Nah, prinsipnya kita deskripsikan dulu, dokter. Silakan dideskripsikan dulu lesinya. Jangan langsung saya nggak perlu diagnosa, tapi deskripsikan lesinya ada di mana gitu. Silakan dok. Dokter siapa barusan? Izin dokter, tampak lesi hipodens di area retrotrakeal, dokter. Kan kalau retrotrakeal ini betul ya. Sorry. Mana sih? Nggak mau juga. Kalau retrotrakeal kan begini ya. Nah ini kan. Ini kan? Apakah ini retrotrakeal? Iya dokter. Ini kan udah di bawah sayang. Ini kan ini di bawah nih kan. Mana sini? Ya, jadi saya potong dari mulai atas. Gimana sih? Selin. Ya, jadi ini lesinya ya, ada di posterior. Jadi kalau lagi hujan panik kalian nih, panik ya. Ini panik. Ini kan ada lesi di posterior mediastinum ya, dari mulai atas ya, terus retrotrakeal sampai ke bawah ya. Organ apa sih yang normalnya ada dari atas sampai bawah gitu ya. Jadi ini kadang-kadang kalau lagi stres itu lupa langsung bilangnya limfoma gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa kita harus pakai analitik. Jadi ini ada lesi di posterior mediastinum mulai dari atas sampai ke bawah ya. Jadi organ apa tuh yang ada di situ gitu ya. Nah, kenapa dia bukan limfoma? Kalau limfoma dia lesinya selalu di dekat pembuluh darah ya.
Kita kalau ada limfoma kan dia biasanya sekitar pembuluh darah gitu ya. Gimana kayak gitu. Nah, kalau hiatal hernia, kenapa hiatal hernia? Hiatal hernia biasanya dia di junction, gastroesophageal junction dekatnya ke atas. Ini udah sampai atas nih, ya. Nah, jadi ini bukan hiatal, bukan limfoma. Ya, ini adalah akalasia. Ini kasusnya gampang, teman jawabannya suka kalau lagi ujian lisan sama saya jawabannya limfoma juga. Saya coba lihat limfoma gimana gambarannya gitu. Ya. Jadi kalau lagi tenang bisa jawab, tapi begitu lagi panik ke apa tuh namanya? Panik-panik lah. Oke. Saya ini dulu ya. Saya stop share dulu. Saya ganti dulu sama yang ini. Ini tutup dulu. Saya mau share yang ini dulu. Ini sorry. Bentar ya. Saya kok ini sih? Kelihatan nggak ini saya? Belum ya? Saya belum share ya. Slide share. Share. Oke, terus mana tadi? Kelihatan? Kelihatan? Terlihat, dokter. Oke, ini ya clue-nya di sini nih. Kalau saya balik lagi ke apa bedanya UIP dan NSIP ya. Jadi kita lihat nih, kalau honeycombing ini pemiliknya adalah si UIP ya. Nah, ini pemiliknya, kalau banyakkan ini pemiliknya adalah si UIP. Kemudian kalau ya, kalau ground glass opasitasnya dominan ya, pemiliknya adalah si NSIP ya. Kalau dia homogen, pemiliknya adalah si NSIP ya. Salah satu NSIP juga adalah subpleural sparing ya. Saya sih mungkin nggak akan nanya sampai seperti ini. Mana sih ini hilang melulu sih markernya. Saya nggak akan nanya sampai, mungkin saya nggak akan nanya sampai UIP, NSIP enggak lah ya mungkin ya. Tapi saya cuma mau lihat apakah ada gambaran honeycombing, apakah ada gambaran apa sih yang kamu lihat gitu ya. Itu sih yang kalian harus bedakan karena dengan apa ya. Jadi HRCT ini sekarang perannya itu berperan ya, artinya perannya jadi bertambah gitu ya. Tunggu dulu, saya tuh mau nampilkan apa sih sebentar ya. Nah ini dia nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Lihat, dokter. Nah, ya. Lihat, dokter. Ini aduh saya mau ngasih tahu. Bentar. Kalau dikecilin suka susah. Nah, ini ya. Nih, ya. Ini yang disebut subpleural sparing, ya, nih, ya. Nih, jadi yang lainnya putih, terus di subpleuralnya ada hypodense. Ya. Itu salah satu tanda dari lebih ke arah dia suatu nih, ya. Kalau NSIP itu ground glass tadi kan, ada traction, ada segala macam. Nah, ini kalau ada subpleural sparing itu adalah sugestif suatu NSIP, ya. Oke. Ini akurasinya kalau UIP itu dia 62%, kalau NSIP 73, akurasinya 66%.
Nah, ini kalau dari literatur ya dikatakan bahwa kita sebagai radiolog perlu membedakan ya. Nah, dikatakan bahwa untuk menentukan diagnosis, prognosis dan treatment ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Tapi kalau di Indonesia saya tanya ke dokter reumatologi atau dokter dia belum sampai ke situ sih ya. Yang tadi saya bilang kalau UIP itu dia pakai antifibrosis ya. Kalau GGO itu lebih ke arah untuk yang ini. Untuk kortikosteroid ya. Itu. Nah, ini tadi ya. Ininya harus diingat-ingat. Saya rasa sih itu aja. Nah, cuman ini katanya ya menurut literatur ya. Dia tuh sampai bikin begini, apa bedanya UIP pada connective tissue disease dibandingkan dengan UIP pada IPF ya. Karena kalau di luar negeri itu UIP itu pasti IPF gitu ya. Maksudnya UIP itu pasti UIP diagnosanya idiopathic pulmonary fibrosis gitu. Nah, dia bilang nih bedanya tuh kalau pada CTD itu ada straight edge, ada exuberant honeycombing dan ada anterior upper lobe. Jadi dia bilang gini nih, beda nih kalau pada CTD tuh batas yang normal sama batas yang nggak normal tuh jelas nih. Ya, nih gambarannya nih. Nah, jadi ini kenapa sih selalu nggak mau sih, nyebelin banget. Nih, batasnya antara yang normal ya, yang normal ini sama yang nggak normal tuh jelas dia bilang. Itu pada UIP pada CTD, connective tissue disease. Nah, itu salah satunya. Ya. Kemudian yang kedua juga, kok nggak mau juga nih. Sorry. Ini sama straight edge. Nah, ini ya. Jadi saya mau kandidat tahu bahwa ini adalah gambaran honeycombing ya. Zaman saya dulu lulusan tahun 1900 sekian itu honeycombing itu adalah definisi dari gambaran suatu bronkiektasis pada foto toraks ya. Nah, sekarang definisi honeycombing hanya boleh keluar pada HRCT ya. Jadi kalau dibilang honeycombing, oh berarti kamu sedang baca CT scan. Oh honeycombing itu berarti UIP. Oh UIP itu adalah IPF atau UIP ya. Sorry. Honeycombing itu adalah UIP ya. UIP itu bisa pada IPF atau pada penyakit ILD lainnya ya. Jadi kalau terus satu lagi ada yang namanya hati-hati dalam mendiagnosa ILD ya. Hati-hati dalam mendiagnosa ILD ya. Jadi ini kan yang udah parah banget nih ya. Jadi ini juga ya di atas honeycombing, ini juga ya. Oke, kita udah mau habis waktunya. Stop share dulu. Kita masih punya 2 soal lagi ya. Oke, kita kembali ke laptop sebentar. Mana tadi soalnya? Ini ya, bukan. Oke. Sembilan belas, mana ya? Udah pada ngantuk ya? Sorry ya. Saya soalnya ini nggak enaknya kalau Zoom tuh beginilah. Tidak bisa melihat wajah-wajah kalian. Oke. Silakan. 2 terakhir. Izin menjawab, dokter. Monggo, dokter Tantowi siapa? dari UNER, dokter. Monggo, dokter. Pemeriksaan CT scan pada Dokter siapa, Dok? Tantowi, dokter, dari UNER. Unair. Pada pemeriksaan CT scan potongan aksial pada mediastinum window, CT scan dengan kontras ini tampak massa komponen dengan solid dengan batas tidak tegas, batas tegas tapi irregular, ukuran sekian sekitar ukuran 6 cm, dokter. Ini sesuai dengan staging pada TNM8 ini T3, dokter. Karena pada T3 ukuran antara 5 hingga kurang dari 7 cm, dokter. Mohon petunjuk, dokter. Ya oke, ini tadi kan udah kita lihat ya. Jadi artinya saya pasti mengeluarkan kasus
saya pasti ngeluarkan kasus tumor, tapi ini kan tumor simpel ya, nggak apa-apa latihan kan. Terima kasih dokter. Oke, soal terakhir. Silakan. Siapa berani soal terakhir? Ya, deskripsikan. Perlu ditunjuk? Dokter Sylvia dari Unhas ada? Iya, ada dokter. Monggo. Terima kasih. Ya dok, izin menjawab dokter. Jadi ini klinisnya pasien dengan riwayat skleroderma pada HRCT, lung window, potongan aksial, koronal dan sagittal, tampak dilatasi bronkus yang memberikan gambaran trek, lalu disertai dengan garis fibrosis dan juga tampak opasitas retikular dengan GGO pada lobus inferior, distribusi yang cukup simetris dok pada lobus inferior kedua paru dan dominan distribusinya di basal subpleural dokter. Jadi saya arahkan ke ILD yang related to scleroderma dok. Terima kasih dok. Oke, udah oke, ini betul jawabannya, tapi bisa lebih spesifik nggak kira-kira apa patternnya dan kenapa? Jadi pattern yang ditemukan adalah traction bronchiectasis dokter dengan opasitas retikular dan GGO yang dominan dok. Ya, kalau saya lebih dalam lagi, kira-kira ini apa? UIP atau NSIP atau apa yang lain? Seperti karena ada gambaran hak kambingnya dok, lebih mengarah ke yang NSIP dokter. Oke. Ada lagi yang mau ngasih tambahan? Izin dokter. Ya, silakan dokter siapa? Dokter Yulia dokter dari UGM dok. Monggo dokter Yulia. Izin dok menambahkan, kalau dilihat dari gambaran HRCT ini, mungkin saya akan lebih memilih ke NSIP pattern dokter, karena ada gambaran traction bronchiectasis, kemudian ada subpleural sparing, kemudian ada dan dominan opasitas groundless dokter. Mohon asupan dok. Ya, jadi betul sekali ada subpleural sparing ya. Jadi ini lebih ke arah NSIP. Jadi kenapa bukan pilih pneumonia COVID? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Pertanyaan saya gini, kenapa ini bukan pneumonia COVID? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya, Dema dok, izin menjawab dok. Ya. Kalau pneumonia COVID biasanya gambarannya berupa GGO yang multifokal, multiple, jadi tersebarnya multifokal dan biasanya di perifer dok. Di kedua paru dok, walaupun juga simetris juga dok. Kenapa bukan idiopatik pulmonary fibrosis? Yang lain, jangan Dema. Ayo yang belum bicara, saya pengen dengar suaranya. Ya, Unpad nih, baru 2 orang yang bersuara nih. Unpad baru 2 yang bicara. Izin dokter, dengan Ignatius dari Unpad dokter. Nah, gitu dong, kan seneng sayanya juga jadi semangat gitu loh. Izin dokter, Silakan. gambaran ini bukan yang idiopatik pulmonary fibrosis dok, karena dari riwayat pasien perempuan usia 40 tahun dengan riwayat scleroderma dan SLE dokter. Jadi ada lebih ke arah ILD related di scleroderma-nya dokter. Ya, jadi saya kasih tahu ya, kalau pasien sudah ada penyakit connective tissue disease, itu menurut literatur kita nggak perlu lagi pakai biopsi, ya, karena kalau gambaran seperti ini ada gambaran ILD related to scleroderma-nya itu tidak perlu dibiopsi. Nah, tetapi kalau dia tidak punya penyakit connective tissue disease, tidak punya penyakit ada riwayat pneumokoniosis atau yang lain-lainnya, maka itu perlu dibiopsi. Kalau penyebabnya nggak diketahui, maka disebut idiopatik pulmonary fibrosis, gitu, ya. Oke, jadi saya rasa sudah semua, tapi saya punya satu kuis untuk semuanya.
terakhir. Sebentar ya, stop dulu. Stop dulu. Masih ada waktu lah sedikit lagi. Ya kan Dokter Hera? Dokter Heranya ada nggak? Tahu deh. Oke. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Gimana caranya? Slide share gitu ya? Slide share. Terus ini. Share. Saya punya asisten yang ngajarin saya di sini. Kalau enggak gatek. Oke. Ini bukan quiz tapi kasus saya. Silakan ada yang berani. Ada yang berani mencoba. Ayo yang belum bersuara tuh. Saya udah punya loh jadwalnya nih. Yang belum bersuara nih. Ayo, silakan yang belum berpartisipasi. Silakan. Mau ditunjuk apa? Oh, ini siapa ya? Ini nih. Ada Doni Noviarta, Karina, Rizky. Izin dokter. Siapa? Dengan Doni dari Unpad, dokter. Pak, silakan mangga, Doni. Deskripsi. Ceritanya kamu lagi ujian sama saya, ya? Baik, dokter. Enggak, silakan. Siti torak potongan aksial koronal dan sagittal, window mediastinum dengan kontras, dokter, tampak lesi isodens, batas tegas tepi irreguler, dengan lesi hipodens di dalamnya, berukuran sekian-sekian, di lobus inferior paru kiri, dikesankan apakah suatu abses, dokter, abses paru kiri, dokter. Oke, abses. Oke, ada pendapat lain? Siapa tadi namanya? Ada dedenya nggak, dokter? Bukan. Doni. Oh iya, Doni. Dokter Doni ada dedenya enggak? Izin DD-nya dengan MPMA, dokter. Oke, ada yang lain? Dok, selamat pagi dok. Izin dok, Reza dok dari Unhas dok. Mangga, Reza. Silakan Reza. Iya, ya dok, terima kasih atas kesempatannya dok. Jadi kalau deskripsi masanya mungkin sesuai dengan Dokter Doni tadi, ada masa isodens, tapi di dalam lesi ada lesi isodens, tapi di dalam lesinya ada juga yang hipodens dan ada lesi densitas udara. Namun yang saya noted itu kita lihat di bagian diafragma kirinya itu tidak intak. Jadi saya mau mengusulkan ada diagnosis banding itu adalah suatu hernia Bordalek, dokter. Terima kasih dok. Hernia, oke. Ada yang bilang abses, ada yang bilang hernia. Oke, ada yang lain? Mohon izin dokter, Selamat pagi dokter. Ya, siapa duluan? Siapa dok? Selamat pagi dokter. Siapa namanya dok? Izin dok, Karina dok dari Unpad dokter. Silakan Karina, udah mau habis ini selesai. Ya, habis ini masuk. Ya dok, jadi kalau dilihat mau menambahkan izin dok, DD-nya kemungkinan ada masa paru dengan kavitas dok, karena lesi tersebut sepertinya juga sudah menginfiltrasi diafragma. Jika kita melihat pada potongan koronal, sepertinya sudah ada KGB mediastinal dokter. Jadi masih mungkin sebuah masa itu suatu masa paru dok. Mohon arahan dok. Oke, ada 3 kandidat mengatakan pertama 1 abses, 1 hernia, 1 masa paru. Silakan yang lain berpendapat. Ayo diskusi. Siapa mau? Tadi ada laki-laki. Mohon izin dokter, dari UPI dokter, dengan Mas Kuril Barakah dokter. Siapa namanya? Mas Kuril Barakah. Dari UPI dokter. UB. Oke. Itu berpendapat dokter. Silakan. Ya, ini CT dengan kontras, CT torak dengan kontras, potongan aksial sagittal dan koronal, didapatkan adanya massa yang heterogen dengan
kavitas di dalamnya serta komponen nekrotik di dalamnya. Bagian pada komponen kavitas disertai dengan komponen udara. Batasnya relatif bagian tidak tegas pada segmen 10 paru kiri. Untuk yang menyangkut pasca penambahan kontras, sini juga didapatkan adanya residensitas cairan pada pleura kiri, kavum pleura kiri, dan juga didapatkan adanya limfadenopati yang sebagian sudah berkonglomerasi pada paratrakeal kanan. Jadi kami simpulkan sebagai suatu massa dengan cavitating mesh dengan adanya limfadenopati mediastinal, dokter, yang sudah kemungkinan sudah mengarahkan ke suatu massa dengan ukuran saya kurang tahu untuk ukurannya berapa, mungkin sekitar T4 dan untuk N-nya sudah N3, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, senang nih diskusinya jalan nih. Terakhir ya, oke. Sekarang silakan diputuskan dari setiap institusi, kandidat kan ada masing-masing kumpul tuh. Oke, kalian memilih massa, memilih abses, memilih hernia. Silakan, kenapa alasannya? Silakan bicara deh. Izin bertanya. Perwakilan. Izin bertanya, dokter. Ya. Boleh diinformasikan, dok, mengenai klinis pasien apa, dok? Dan umur dan jenis kelaminnya, dokter? Umurnya 65. Tidak ada demam. Batuknya sudah lama. Riwayat merokok, dok? Riwayat merokok waktu muda. Jadi mungkin masa paru, dokter, dengan pada lobus inferior. Ini teman-temannya ya, diskusi di kalian ya. Kalian berdiskusi. Dari mana nih, dokter siapa? Dokter Waode, dok, dari Unhas. Oke, Unhas diskusi deh. Waode mau mewakili seluruh teman-temannya. Kesimpulannya apa? Kenapa? Sebagai massa paru dengan kavitas di dalamnya, dok, yang disertai pada lobus inferior paru kiri disertai obstruktif atelektasis dan efusi pleura di efusi pleura sinistra, dokter. Oke, Makassar udah, UB udah, yang lain? Izin dokter dari Undip, dokter. Monggo Undip. Dengan Stella, dok. Stella silakan, mewakili semua ya. Iya, dokter. Dokter izin menjawab, kami dari Undip sepakat ini ada lesi solid, dokter, dengan cavitating mesh di dalamnya, dok, massa paru kiri dengan cavitating mesh yang tampaknya lesi ini juga sudah menginfiltrasi pada dinding dada dan diafragma ya, dok, yang sebelah kiri. Kami sepakat, dan pada pasca injeksi kontrasnya juga tampak enhancement yang inhomogen, dokter. Kami sepakat massa, dokter, pada paru kiri, dokter. Jadi malignansi ya. Oke, 1, 2, 3. Yang lain tambah satu lagi ya, satu lagi berpendapat. Izin, dokter. Ya. Dari Mutia UNS, dok. Oke. Izin, dokter, kami berpendapat bahwa ini merupakan suatu massa paru kiri, dokter, yang kesannya sudah menginfiltrasi bagian posterior dan berbatas tidak tegas dengan hemidiafragma yang sisi kiri, dokter. Jadi kami berkesimpulan ini bukan massa paru, dokter. Terima kasih, dokter. Oke ya. Oke ya. T-nya berapa T-nya? Izin, dok, dokter. Izin T4, dok. Ya, ingat ya, T tidak selalu ukuran tapi ada infiltrasi. Oke. Oke, saya rasa udah selesai. Tunggu dulu ya. Ini gimana sih? Saya ini suka error begini. Oke, jadi ini ada satu literatur ya mengatakan bagaimana kita membedakan suatu cavitating mesh dengan tuberkulosis ya. Silakan aja buka jurnalnya tahun 2012. Tapi ini cukup bermanfaat ya. Dia bilang kalau dia ada gambarannya seperti, jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau concordant ya, kalau concordant itu yang ini. Jadi kavitas dengan dindingnya tuh sama, serasi, itu lebih ke arah jinak. Tapi kalau dia kavitas dengan dinding yang tidak regular, dia tuh lebih ke arah suatu keganasan ya. Jadi dia bilang gini, nah ini kan kavitas terus dindingnya tebal banget
ya. Ini adalah cancer. Nah, sedangkan kalau di sini ada kavitas, tapi dindingnya itu ngikutin, yang ngikutinnya itu berarti TBC, ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan sharing ya. Kalian lebih pintar daripada saya lah. Saya cuma sharing aja berdasarkan pengalaman. Mudah-mudahan bukan hanya lulus aja yang dicari ya, tetapi kalian menjadi radiolog yang bisa bermanfaat bagi umat manusia. Dan juga kalau saya ingat dulu ada namanya Prof. Asmino dari Surabaya bilang, jangan jadi radiolog maling katanya. Maksudnya gini, apa? Jadi kalau kalian menjawab salah, itu kalian disebut maling karena kalian mendapat fee-nya tapi kalian jawab salah, ya. Nah, jadi ingat-ingat kita bisa aja berbuat salah, tetapi kalau salah kita perbaiki, ya. Oke, demikian dari saya Dr. Tasya, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter Fali. Saya kembalikan ke Dr. Tasya. Izin Dr. Fali, acara akan langsung dilanjutkan dengan Zoom coaching kedua, Dok. Izin saya berikan kepada moderator berikutnya, Dokter. Terima kasih banyak, Dr. Fali. Saya boleh live ya? Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Oke. Terima kasih, Dok. Afternoon ya, Dok.